Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Winda Erlia dan teman saya Nurul Nuraini. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model inquiry dan contoh penerapan model inquiry. Ya, selanjutnya model inquiry yang sudah dijelaskan minggu kemarin, bahwa model inquiry merupakan proses pembelajaran yang dibangun atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Para siswa didorong untuk berkolaborasi memecahkan masalah dan bukannya sekedar menerima instruksi langsung dari gurunya. Pendekatan inquiry memandang siswa sebagai pemikir yang aktif, mencari, memeriksa, memproses data dari lingkungan menuju beragam tujuan yang paling cocok dengan karakteristik mentalnya. Yang dapat disimpulkan bahwa model inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Selanjutnya, langkah-langkah model inquiry. Terdapat 6 langkah-langkah model inquiry. Yang pertama, orientasi, yaitu langkah ini untuk membina suasana pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah, yaitu langkah ini membawa siswa pada suatu persoalan agar siswa dapat memecahkan persoalan tersebut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu langkah ini merupakan jawaban sementara dari suatu persoalan yang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Langkah ini menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis, yaitu menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan data. Yang terakhir, 6. Merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya ada kelebihan model inquiry. Kelebihan model inquiry menurut Sagala 2009. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang kelima, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang keenam, memberi kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, dapat memberi waktu pada peserta didik secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Nuraini. Winda Erlia, selanjutnya yaitu kekurangan model inquiry menurut Sagala 2009. Yang pertama, diharuskan adanya kesiapan mental pada peserta didik. Yang kedua, perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dan metode tradisional ke pendekatan ini. Yang ketiga, dalam pengimplementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Penerapan model inquiry pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA SD materi benda-benda yang terbuat dari logam. Pada proses pembelajaran dengan model inquiry ini dilaksanakan pada tahapan langkah-langkah inquiry, yaitu yang pertama, orientasi. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian guru membagikan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Kemudian guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada pengamatan. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah, guru meminta siswa untuk mengamati alat atau media dan tanya jawab tentang alat atau media untuk merumuskan masalah yang akan dibahas. Di antaranya, bagaimana membandingkan sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda, bagaimana kemampuan daya hantar besi, bagaimana daya hantar kayu, bagaimana cara menguji jenis benda sebagai benda konduktor. Di dalam kelompok siswa,
dibimbing guru menganalisa masalah yang ditemukan, melakukan tanya jawab tentang percobaan tersebut dan mengajukan rumusan masalah yang dapat menuntun siswa menemukan jawaban dari percobaan yang dilihatnya, yaitu mengapa benda yang terbuat dari besi dapat terasa panas. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Siswa menjawab rumusan masalah yang diajukan guru berdasarkan pengetahuan siswa. Kemudian siswa diminta untuk memberikan dugaan sementara yang berkaitan dengan pertanyaan pada tahap perumusan masalah. Guru meminta siswa mencatat jawaban sementara yang diajukan oleh siswa yang lain. Kemudian, siswa merumuskan hipotesis bahwa benda yang terbuat dari besi dan aluminium merupakan benda konduktor panas. Selanjutnya yang keempat yaitu mengumpulkan data. Guru membagikan lembar kerja siswa atau LKS tentang percobaan benda penghantar panas. Guru meminta siswa untuk memperhatikan penjelasan guru tentang langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam kelompok. Kemudian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKS. Di dalam kelompok, siswa secara berkelompok dibimbing guru untuk mengumpulkan data untuk mencari informasi atas masalah yang sedang dibahas. Kelima, menguji hipotesis. Memandu siswa dalam menguji hipotesis, kemudian mengajukan pertanyaan yang dapat memotivasi dalam menguji hipotesis. Membimbing siswa dalam menguji hipotesa, kemudian mengarahkan siswa dalam menguji hipotesa sesuai dengan panduan diskusi. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Pada langkah ini, guru mengajukan pertanyaan yang memudahkan siswa dalam membuat kesimpulan. Kemudian mendatangi setiap kelompok saat merumuskan kesimpulan dan mengarahkan siswa dalam membuat kesimpulan dan memberikan data yang akurat dalam menyimpulkan merumuskan kesimpulan. Dan terima kasih dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.